Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama kami berdua di sini, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisah-kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, seperti biasa, kami mau mengucapkan terima kasih dulu. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah sering ngasih saweran ya, udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak pokoknya. Semoga nanti itu dikembalikan ke kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar. Ya, tentunya untuk kita semua gitu ya. Amin. Baik, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Barangkali mau menyapa kawan-kawan semuanya di rumah atau mau langsung bercerita juga, monggo silakan. Terserah Bro Ayung. Monggo. Baik, terima kasih kesempatannya. Seperti biasa aja, Bi. Katanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru di sana, ada aku di ngobor. Kita seperti biasa akan menyampaikan cerita-cerita horor ya, Bi. Betul. Semoga teman-teman semua masih terhibur, masih betah di channel ini ya, Bi. Dan selamat datang juga untuk yang baru datang. Inilah kita ngobrol. Baik. Apa adanya begitu. Iya, ada cerita apa nih Bro? Nggak ada, Bi. Ada cerita apa nih? Oh, kayak gitu aja, wis. Oke, cerita ya, Bi ya. Terus jawab gak ada tuh maksudnya apa? Iya. Gak ada cerita atau Ada gimana? cerita, Bi. Habis, Bi. Ceritanya udah. Iya, udah ada 500 belum ya? Kalau 400 berapa lapak horor ada 1000 udah belum ya. 700 sekian, 700, hampir 1300 lagi. Nah. Baiklah, ini langsung ke cerita. Cerita ini dari Mas Koko. Jadi Mas Koko ya pantaran aku lah, Bi ya. Tapi ya gitu, dia menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami dia dan juga temennya, Mas Rian. Tapi ini ke Mas Koko dulu. Kejadiannya hampir ya setahun setengah lalu lah, sekitar setahun setengah. Jadi dimana saat itu memang lagi rame-ramenya pandemi, Bi ya. Jadi seperti Rajapati, sebentar-bentar ada pengumuman assalamualaikum, orang meninggal begitu, dan disinyalir memang dipeti begitu kan. Jadi menjadi momok banget lah untuk keluarganya Mas Koko dan juga lingkungan setempat kayak Itu sorry, yang meninggal siapa? Mas Koko? yang meninggal bukan. Oh gak ada, maksudnya momen tersebut itu bikin Mas Koko dan keluarga itu semacam kayak ketakutan sendiri gitu ya. Saat itu orang tuanya Mas Koko kan usahanya di Jakarta, selalu kontak, Mak gimana, sehat Pak, sehat gimana, terus kayak gitu terus kan. Dan protokol kesehatan ya selalu dipakai, bahkan sama mbahnya, Mbah Uyut ya, biar manggilnya Mbah Uyut karena ketemunya udah cicit sebenarnya. Itu ada yang tuir banget tapi masih sehat, Bi. Masih sehat. Dan itu ada pengalaman saya, Mas, waktu itu ketika malam hari saya habis maghrib waktu itu kan saya kerja, tapi dia nggak menyebutkan kerja di mana, yang jelas freelance, Bi. Dan mau maghrib banget baru nyampe rumah. Biasanya kan jam 4 saya udah tiring-tiring lah, udah di rumah. Nanti ada waktu luang banyak ngajak ngomong sama Mbak, kasihan orang sendiri kayak gitu. Tuh langsung mandi, sholat, perut udah kruyuk, udah lapar banget. Tapi sebagai kebiasaan saya Jadi lapar. Lapar jadi lapar. Iya juga ya, Bi ya. Jangan ngomongin itu, wis. Daripada ini saya udah kebiasaan kalau udah maghrib ya, saya yang diajarin orang tua, ustadz saya wirid nyampe mendekati isya, biasanya kayak gitu kata Mas Koko. Kalau tak tinggal ya eman kayak ada yang kurang, padahal udah lapar banget. Tapi malam, jadi ini tempat sembayangan kan, tempat sholat ya, dekat kamar mandi belakang, ya dekatnya kamarnya Mbah juga kayak gitu, biar mudah lah wudu segala macam. Iya, di situ ada ruangan yang buat kami sholat yang nggak terlalu gede, ada 3x4 lah segitu. Ada lemari di bagian pojok. 3x4 lumayan gede. Lumayan ya, kadang-kadang gede itu mah gede. Ya kalau pas lagi buat jamaah jadi muat semua kayak gitu. Tempat sholat gue cuma 1x2. 1x2. Mepet satu doang, jadi nggak segini, nggak terima makmum gitu ya. Nggak terima makmum ya. Nah itu ada kayak gitulah deskripsi di dalamnya. Itu ada meja kecil dulu buat ngajarin saya ngaji, yang ngajarin ya bapak sendiri. Malam itu apa ya, karena saya itu belum makan atau apa ya, perasaan hawanya ringsang, takut sih enggak kena gitu loh, galau lah kayak gitu. Resah ya? Di badannya pada dingin kayak gitu.
itu mau maghrib aja masih sempat-sempatnya pengumuman gitu loh. Yang meninggal ya dia kenal juga. Ada yang meninggal tapi seberang desa tapi paham ya gitu. Ya Allah mau sampai kapan, kata Mas Koko kan. Takutnya si nyai-nyai itu buyut itu kalau dengar kabar meninggal langsung kayak drop gitu loh. Itu kemarin yang meninggal waktu zaman pandemi itu orang-orang baik, bro. Orang baik. Orang baik itu biasanya diambil duluan. Iya, kita yang ditinggal berarti kita nggak baik. Berarti kan ada pilihan mau baik apa jahat tergantung kita ya. Kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Baiklah. Asik. Gampangannya seperti itu. Itu Mas, saya sholat masih anteng walaupun lapar, saya sholat wirid nyampe mau selesai dan hampir-hampir berarti pertengahan mau doa hampir pertengahan ya, tinggal sisa-sisa waktu mungkin 5 menitan. Di sudut mata sebelah kiri enggak ding, di perasaan saya pertamanya itu ada kayak seseorang yang berdiri di belakang kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya orang ya siapa, saya nggak kusut terus terang karena memang lapar juga, badan nggak enak kayak gitu. Yang berdiri di belakang itu siapa, lempeng banget berdirinya. Apa jangan-jangan karpet digulung sama mbah, masih kuat dia gulung-gulung begitu, digulung terus diberdiriin. Ini kan bisa jatuhin dia sendiri kalau mau sholat di sini. Pikirannya macam-macam. Tapi kok lempeng banget. Saya masih terusin wirid, sebentar lagi itu mau selesai kan, mau doa. Loh lama-lama kok geser. Jadi dari sini tuh kelihatan binambang. Saya kalau sholat nggak seneng pakai lampu yang terang kayak gitu, nggak sadu katanya. Yang kiep-kiep itu loh, yang kecil, lampu kecil. Itu kok geser gini loh. Samping ke sampingnya dia agak belakang lah di sini lah gitu. Loh kok geser sih? Bapak kan di Jakarta, emak di Jakarta. Loh Uyut penampakannya nggak kayak gini, kecilan kayak gitu, pendek. Ini sih siapa? Masa setan sih? Saya dari kecil belum pernah dilihatin yang kayak gitu, apalagi di tempat sholat. Loh ini siapa? Makin saya kusuin makin takut. Lama-lama makin geser ke sampingnya dia sendiri. Kelihatan di sudut mata sebelah kiri tuh, aduh putih kayak gitu kan. Ini siapa? Tapi yang dia yakin itu bukan manusia. Bawahnya agak ngabut jadi nggak ada drijine, ini nggak ada kakinya itu loh, ada kain tapi ngabut kayak gitu bawahnya. Ini siapa? Dok dik duk dok duk. Jadi antara dia wirid tapi di dalam ya Allah jangan kayak siapa, kayak jangan muncul. Terus di bagian hati yang lain, kalau mau muncul sekarang aja, mau takut sekalian takut. Sampean itu siapa? Seperti mempersilahkan sosok itu untuk lu mau niatnya apa sih kayak gitu, ke depan, sosoknya itu ke depan tapi nggak di depan banget lah, di pojok sebelah kiri kayak gitu. Akhirnya Mas kok diem-dieman, saya nahan karena saya takut ya kan, takut menghadapi kenyataan ini jelas bukan orang kan. Berarti ya. Matanya si siapa namanya Mas Koko tadi belum ngelihat ke sana ya, masih ngelihat ke bawah gitu lah masih ya. Di sajadah ngeliatin sedikit. Nungguin posisinya duduk ya dia. Duduk, dia bersila nungguin si makhluk tersebut atau sosok tersebut untuk kok apa kayaknya apa gitu. Kok lama, akhirnya memberanikan diri dia ngurutin dari bawah ke atas kayak gitu sambil terusin wirid. Makin kenceng ditakutkan ya. Kok nggak hilang, harusnya kan hilang menurut Ustadz kayak gitu. Keyakinan dia seperti kalau itu setan gitu ya. Iya, tapi apa jangan-jangan bener kalau takut ya nggak ngaruh kayak gitu kan. Makin lama ternyata ya sosok manusia di atasnya. Dia dari sini kan rada ngabut gitu, gelap. Ke sini sosok manusia pakai kayak kain putih begitu. Kesininya ke atasnya kayak kain yang ikhram buat ibadah haji gitu loh. Mirip seperti itu. Dan disampirin ke sini gitu ya. Sosoknya sangat dia kenal. Itu adalah bapaknya kawannya, si bapaknya Rian. Iya, itu yang diumumin bukan. Beda lagi. Bukan. Jadi saat itu dia tahu pasti bahwa bapaknya Rian itu lagi di rumah sakit. Kondisinya ya nggak terlalu parah sih, tapi udah dibawa ke sana karena dia termasuk yang kesadap disinyalir kena itu, kena yang lagi wabah itu. Yang kena kan yang di rumah sakit. Nah ya, makanya cenderung ke situ. Makanya, dia langsung lupa semua. Ini lagi zikir lagi apa langsung. Langsung nggak ada takut. Gitu ya, kayak gitu. Ngapain di sini? Kok pakai baju kayak gitu? Kayak gitu. Rahasia. Ini lagi pengen stylenya kayak gitu. Dia nggak balas nggak apa, tatapannya antara sedih gitu ya, sendu lah kayak gitu, seneng duit ya. Sedih ya, sedih kayak gitu. Dia cuma ngomong, kok minta Fatihah, saya minta Fatihah kayak gitu, minta Fatihah. Di situ saya
minta Fatihah. Buat siapa Om? Buat siapa? Itu makin hilang, Bi. Itu saya nggak ada perasaan, nggak tahu saya itu nangis, bener-bener nangis gitu, jatuh kebayang, jangan-jangan Om mau nggak ada. Dia deket banget sama si Rian dan biasa di rumahnya itu. Semenjak disinyalir Omnya itu ada kena kayak gitu kan nggak main, nggak boleh lah ya gitu kan. Akhirnya difatayain lah, dikhususin buat namanya Om Tomo. Pagi-paginya Bi, ya itu bangunnya kan agak siang ya. Kalau pekerjaan sebenarnya kan berangkatnya 5:30 lah berangkat, tapi itu agak terlambat sedikit. Itu dengar pengumuman memang Pak Tomo meninggal. Ya Allah, Pak Tomo meninggal. Itu pun ngantri setelah 2 orang sebelumnya. Ada yang meninggal lagi, bapak-bapak sama ibu-ibu. Ya lagi saya sedih-sedih, ya Allah semalam yang nemuin siapa, minta Fatihah kayak gitu kan. Memang gak serem tapi hancur loh perasaan. Tapi saya harus kesana, berarti saya harus nelpon atasan. Aku gak berangkat kayak gitu. Mbak Uyut. Kalau nelpon atasan manggilnya, woi gitu. Ya iya kan. Karena di atas gitu kan. Gitu. Woi. Asli. Nah itu lagi haru biru, lagi campur aduk, resah. Si Mbak Uyut ini, kok Miki sih ninggal siapa? Tadi yang meninggal siapa? Saya lemes kabeh, dengkulnya lemes semuanya. Itu nggak saya jawab. Pas ngelihat penampakannya Uyut, kok kaget, itu baru takut saya. Jadi dia itu nggak kemana-mana. Habis subuhan, itu dia itu ngeletak tiduran di situ di kamar sembahyang. Siapa? Si Koko. Kalau itu kan sholat maghrib, itu habis subuh dia di situ, nggak kemana-mana. Emang ada gelarannya juga, Bi. Tiduran lah kayak gitu. Pas ngomong, kok pengumuman kan Koko dengar. Habis itu ada suara Uyutnya, kok yang mati siapa? Kayak dengkul lemes teman. Tapi suaranya kok Uyutnya, tapi suaranya agak berat, Bi. Tahu-tahu pas tongol itu baru mau loncat saya, ngeri lihat Uyut saya. Jadi rambutnya nggak digelung, jatuh. Di sininya kayak putih semua, tahu-taunya dilipet bengkung, Bi. Dilipet-lipet kayak gini. Ya Allah, Yut, ngapain kayak gitu? Jarine ndajak temper, biar nggak terkena. Biar nggak terkena itu. Pakai masker, pakainya bengkung. Masker terlalu tipis katanya, Bi. Tuman, gitu. Jadi sekalian kalau Yut, ngapain kan udah ada masker dikasih. Lah tipis nemen, bukan brojol, Bi. Takut-takutnya itu brojol. Pokoknya bengkung. Yut, kalau kayak gini, situ bisa meninggalnya bukan karena itu, tapi bisa nafas. Loken katanya kayak gitu. Yang meninggal siapa? Tomo. Ya Allah, ya kan Tomo akhirnya meninggal juga. Mana marani. Tapi kayaknya nggak kiye. Suruh dikasih pakai ini, Bi. Jangan cuma pakai masker, nanti ketularan. Jangan deket-deket rumahnya, di latar aja. Model apa kan angin, Bi. Terus itu akhirnya? Singkat cerita, karena waktu itu memang gawat banget dah situasi ya. Itu menceritakan kayak di kampung aku juga kayak gitu. Jadi tahlilan pun nggak boleh masal, Bi. Nggak boleh masal, paling keluarga dekat. Paling berapa orang. Tapi karena memang tadi Koko orang dekat ya dia tetap hadir tentu dengan segala protokol itu lengkap semua di sana tahlilan. Itu sampai selesai saya ketemu Rian. Pokoknya haru biru lah di situ. Cuman malamnya karena kita biasa keluar anak muda, tetap aja nggak betah, mau dilarang kumpul apa tetap aja diem alih-alih apa kayak gitu. Terus di tempatnya teman yang agak tersembunyi dari jalan, di situ saya cerita itu tentu Koko. Iya, Koko cerita nggak ada Rian masih banyak keluarga lah. Itu cuman bertiga, satu namanya tuh ada yang namanya Jenal. Yang satu namanya Budi lateral seperti itu, menceritakan bahwa ngerti enggak maghrib saya tuh didatengin Pak Tomo, maghrib datengin Tomo kayak gini terus minta Fatihah. Lah itu pantesan orangnya meninggal. Berarti kamu ngasih enggak? Iya. Aku ngasih, harusnya jangan ngasih. Jadi nanti enggak jadi meninggal itu. Ya enggak diceritain kayak gitu. Lah si Jenal dari tadi mau menceritain Pak Tomo itu nyenggol terus seakan-akan kok jangan cerita kayak gitu gitu loh. Ya takut apa gimana, sengaja sengaja dikerja, dia nggak ngerokok, kopi nggak disep, rokok nggak diminum, kebalik kan. Jadi nggak ngapa-ngapain, mukanya makin pucat. Ki bucu primen sih gitu kan, kataku ini anak kenapa? Itu siapa si Jenal? Si Jenal diem, akhirnya tuh dipaksa suruh cerita. Ternyata
Jenal itu mengalami kejadian yang hampir sama, Bi. Mengalami kejadian yang hampir sama. Jadi iya, dengan apa yang Koko alami. Yang Koko alami, tapi jauh lebih serem. Kalau saya saya dan pakaiannya ya kayak gitu, cuman diem itu aja udah serem sebenarnya. Walaupun sereman buyut saya. Tapi kalau Jenal, dia cerita akhirnya, wong wingi dari kemarin, berarti ada seseorang namanya jangan disebutin lah, orang tua, tapi masih ada kerabat sama Jenal, meninggal disinyalir juga kena kayak gitu. Jadi hampir tiap malam kok datang ke rumah saya. Yang aneh, kita itu tahlilan, saya itu tahlilan ke rumahnya dia terus, hampir mau seminggu. Tapi dia datang ke rumah itu pendak bar maghrib, nggak ngeh dia udah meninggal, Bi. Tuh, selalu. Jadi kita itu kalau keluarga Cemara ya, di rumah itu banyak orang, ada berapa keluarga, ya rame lah. Jadi kalau habis maghrib, yang sholat, yang enggak bocah-bocil kecil ya, bocah-bocah itu pintu depan selalu dibuka. Ada teras, terus kursi penjalin kayak gini nih, ada meja kayak gitu. Si tadi, bapak-bapak tadi, yang saudaranya itu selalu duduk di situ habis maghrib. Ya kamu ngeliat Nal? Saya ngelihat biasa aja, ngertinya ya masih hidup, orang dia biasa main. Gitu kan. Iya. Surip Iya, tapi orang keluarga yang lain aja yang ada yang nawarin ngopi apa gimana mau ngopi apa itu kan, tapi dia selalu nggak jawab dan mungkin nunggu bapaknya gitu, bapaknya Jenal. Tapi ntar kalau mau dibawain kopi udah nggak ada, Bi, kayak gitu. Dan semua kayak disiram, enggak kalau dia udah meninggal loh. Padahal habis Isa tahlil. Iya. Ke tempatnya dia kayak gitu, habis Isa tahlil. Nah, ntar kalau habis Isa pulang baru lah mau sing jago ning kono sapa? Ya Allah, berarti si ini ya taruhlah namanya Jupri lah ya. Berarti mau Jupri sih kesini mau ngapain ya? Berarti dia ada yang jadi setan, pirang-pirang ya. Berarti kejadiannya itu berulang ya? Cuma sekali ya? Berulang, mau seminggu full, seminggu. Tapi selalu duduk di situ dan selalu lupa. Nggak pernah lupa, yang nggak inget sama sekali. Nah, terakhir jadi malam ke-6 hampir di rumah yang gede-gede itu dimimpiin. Nggak ngerti maksudnya. Yang gede, udah dewasa gitu ya. Anak-anak yang udah dewasa, termasuk bapak, ibu, dimimpiin ketemu semua sama si Jupri itu, dan dia itu ketemu nggak ngomong apa-apa. Alamnya kayak kata si Jenal, hitam semua belakangnya, tapi dia itu nampak kayak gitu ya. Kayak ini dong ya. Apa? Kita kan hitam semua. Iya, bisa ngomongin kayak gitu. Terus ya gimana? Iya, penampakannya itu nggak ngenakin banget, Mas. Itu kan akhirnya kan si Cokokon cerita ke saya, katanya Jenal itu melihat penampakan Jupri nggak enak banget. Dia itu sama pakai pakaian yang kayak pakaiannya Om Tomo, mirip lah kayak itu diceritain, tapi mukanya gosong, Bi. Mukanya gosong, terus pecah kayak gitu. Pecahannya kayak ada semacam di dalamnya ada bara, terus keluar kukus, keluar ini asapnya kayak gitu. Dia itu bukan nangis, nahan sakit yang enggak karuan sakitnya kayak gitu loh, tapi kayak memohon apa nggak tahu, tapi sebentar kayak gitu loh. Nah itu cuma di mimpi dan besoknya itu cerita ya kayak lagi sarapan bareng-bareng, Bungnya aku mimpi kayak gitu. Itu cerita aku semua. juga iya sama cerita gitu semua ya. Jam berapa bareng Bi kayak gitu. Akhirnya yuk doain sama-sama yuk besok. Jadi sebelum tahlil kan malam ke-7 mau tahlilan di rumahnya Jupri. Mereka itu mau tahlilan di rumah sendiri habis maghrib. Itu Mas, bukan mimpi lagi. Itu Mas bukan mimpi lagi. Kita lagi-lagi kayak lupa. Ada Tomo lagi. Jupri lagi. Kita kan dibalik di depan gitu, ruang depan, pintu terbuka. Di penjalin kalau dari tempat saya duduk itu lempeng banget, itu kelihatan. Dan pakaian kalau yang kemarin-kemarin kayak yang biasa dipakai ini loh, kayak di biasa main. Kalau itu enggak. Jadi udah pakainya itu saya memang nggak bisa ngomong dan tahu nggak kalau ini pasti Jupri kayak gitu, Jupri. Udah ada ikatannya di sana, jadi udah jadi pocongan. Tapi saya mau teriak, mau ngomong ke yang lain nggak ngeliat. Ini saya kan ada bapak ya duduk di sini, ya ibu juga ada di sana ya dekatnya pintu. Bocah-bocah kecil wirawiri lari-larian, apa nggak ada yang enggak? Saya ngeliat ada pocongan di situ, duduk bener-bener duduk begitu. Terus, nah akhirnya
Karena tangannya nggak begini kali. iya begini, tangannya begini. Itu nggak ada ugat-ugat sama sekali, cuman duduk. Saya ketakutan, tapi di dalam hati itu pasti Jupri, Jupri. Mukanya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, ngadepnya ke sana, ke pohonan lah, keluar kayak gitu. Dan atau ada namanya di sininya Jupri gitu. ya kalau yang kemarin mungkin Pasangin bed gitu ya. Kasih kosong harus pakai. di lain Mas, di depan itu biasanya rame orang liwar-liwar, ya jalanan desa kecil, tapi kan tetap rame habis maghrib itu sepinya nyet. Orang di depan saya juga rumah kosong kayak gitu kan ya. Lah baru wis kumpul kabeh wis primen apa namanya siapa tadi ya? Jamal ya. Mal siapa apa enggak wis siap ini bapak aja yang Jenal, ini Jenal siapa kamu aja yang bisa ngaji, bapak aja bapak itu bisa ngomong saya tapi masih liriknya ke sana bapak aja apa sih kok mukanya pucat teman mukanya kok pucat banget ini mau mulai itu berdiri sosok tadi yang duduk itu berdiri berdiri ini kriminal kata si Koko nggak tahu-taunya udah berdiri aja padahal saya ngeliat dari tadi duduk tahu-tahu kayak di efek apa gitu loh berdiri baru madepnya kebalik begini ke arah saya. Terus itu kalau di mimpi yang kemarin pakai pakaian putih aja udah seremnya kayak apa, mukanya kayak gitu. Itu persis katanya. Mukanya sama jadi pada hitam pecah kayak ada bara di dalamnya itu. Doakan Nabi katanya. Minta didoain kayak gitu. Saya untuk teriak. Di depan itu ada pacetan lah ya, ada wedangan siap mengaribkan waktunya itu pada berserakan semua ketendang saya. gitu. Saya langsung ke belakang tungkurban begini. Om Supri tolong mau katanya enggak saya enggak yang lain aja ngomong ceracau enggak jelas akhirnya kan dikorok-korok sama bapak sama yang lain kamu ngeliat apa di depan bocah kecil teriak ngelihat pocong katanya, tapi di depan pintu. Jadi kan yang lain kan buru semua. Kalau yang bocil-bocil gini mana penting kayak gitu kan masih lari-larian itu melihat. Tapi kan dari tayangan HP atau apa ya tahu itu namanya pocong. Wah ada pocong di luar kayak gitu. Akhirnya kesini lagi kayak gitu kan. Mereka itu semua lihat. Tapi udah jauh dari rumah gitu loh, udah nyebrang jalan dan dari mukanya walaupun kayak gitu. Mereka memastikan karena udah mimpi bareng-bareng kan itu Jupri kayak gitu. Tapi ya di silent sih nggak diceritain ke keluarganya Jupri. Tapi mereka akhirnya setelah tahlilan karena ini waktunya udah mentok bisa habis tahlilannya tahlil lagi kayak gitu. Habis tahlilan tahlil lagi. Oh iya. Karena waktu itu udah nanggung ya. Udah nanggung udah dekat waktunya berarti sih ke Isya gitu kan. Pulang dari rumah duka langsung tahlilan lagi di rumah. Padahal udah ditahlilin ya, tapi masih minta doa berarti doanya tahlilnya itu nggak nyampe. Bisa jadi sosok yang bukan itu menggoda kayak gitu kan. Kadang-kadang kan seperti itu. Tapi setelah itu emang nggak nampak lagi. Oh pantesan Jamal nggak ngomong nggak apa lagi cerita tentang Pak Tomo ternyata dia lebih parah ngalaminnya kayak gitu. Jenal. Iya dan memang saat itu emang Raja Pati saya itu ngalamin hampir sehari itu 2 orang ramai meninggal. Itu aja sih ceritanya. Oke. Nah, seruput dulu Bro Ayung. Yeah. Baik terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Cerita dari siapa Mas Koko tadi ya? Mas Koko. Terima kasih juga Mas Koko. Nama samaran pastinya. Iya. Kita mohon maaf ya. Misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata dia di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Waktu itu memang bener. Di sini juga rame lah. Semoga nggak terulang lagi ya. Ada sedikit tambahan perbedaan. Katanya si Koko. Koko kan paham banget si Om Tomo ya. Dia memang orang baik, tukang sodako dan lain-lain. Perbedaan sebaliknya. Kalau tadi tukang ya catet-catetan, tukang apa aja kayak gitu. Tukang menebak lah kayak tebakan gitu. Ya, tebak angka. Bedanya di situ. Baik, terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga. Kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Konteksnya itu bercandaan gitu ya, Bro Ayung ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.